Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Hari ini lagi di rumah aja, lagi nggak motoran keluar. Kebetulan kondisi badan juga masih nggak enak badan. Walaupun nih cuacanya cukup enak ya buat keluar sebenarnya, tapi ya udah, mendingan saya sehatin badan dulu. Oke, di video kali ini saya pengen ngebahas singkat aja soal sebuah part di CBR 250RR motor saya dan CBR 250RR lainnya yang sering dicemooh, sering diejek gitu ya, dan memang sering jadi target utama untuk di-upgrade gitu ya. Cuma kalau menurut saya sebenarnya part ini tuh boleh di-upgrade, tapi sebenarnya kalau misalnya standar-standar aja juga sebenarnya dia nggak jelek kok gitu. Mau tahu partnya apa? Ini dia partnya. Nah ini dia teman-teman, part yang dimaksud, yaitu sistem pengereman depan. Lebih spesifiknya lagi itu master rem depan gitu ya. Orang-orang bilang master rem depan punya CBR 250RR ini tuh mirip banget sama punyanya Supra. Saya juga nggak tahu yang mirip itu punyanya Supra X atau Supra 125 atau Supra yang lama atau yang mana, saya juga nggak tahu. Kalau ngelihat sekilas tampangnya emang mirip gitu ya. Tapi kalau saya udah sempat riset juga untuk kode partnya itu sebenarnya beda. Tapi apakah barangnya sebenarnya sama, spesifikasinya sama, itu saya belum tahu gitu ya. Cuma terlepas dari dia mirip atau enggak sama master remnya Supra, kita ngomongin spesifikasinya si master rem standar punya CBR 250RR ini. Master rem standar ini, kalau misalnya teman-teman lihat atau teman-teman punya CBR, itu di belakangnya tuh ada labelnya tuh di sini. Ini tulisannya, saya fokusin dulu. Nah, ini tulisannya setengah. Artinya dia setengah inci atau kurang lebih sekitar 12,7 mili. Artinya, ukuran master rem standar ini diameternya itu 12,7 mili. Itu udah relatif lebih besar dibandingkan dengan master rem standarnya R25 yang diameternya 11 mili. Satu tingkat di bawahnya gitu ya. Dan banyak juga kan master rem aftermarket yang ukurannya juga masih standar nih, sama kayak standarnya si CBR 250RR ini, yaitu di 12,7 mili. Nah, setahu saya juga, kalau nggak salah, ini mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu boleh koreksi saya juga ya kalau misalnya saya salah. Master rem standar ini masih dipakai untuk kebutuhan balap di kelas AP250 di ARRC gitu ya. Terakhir saya waktu itu sempat ngelihat replika unit yang dipakai untuk balapnya, dan mereka memang masih pakai master rem yang bentuknya kotak persis kayak gini. Bedanya cuma dia udah pakai selang rem yang aftermarket yang emang didesain untuk kompetisi. Sementara kalau motor standar kayak gini kan selang rem standarnya itu masih pakai karet gini ya. Nih sampai bawah tuh masih karet ya, teman-teman. Nah, disinilah yang menurut saya sebenarnya menjadi titik lemah dari sistem pengereman punya CBR 250RR ini. Karena master remnya sebenarnya diameternya udah cukup oke untuk menghandle kaliper 2 piston standarnya punya motor ini. Cuma selangnya, karena dia masih pakai selang berbahan karet ini, dalam kondisi tertentu dia tuh bisa memuai teman-teman. Jadi ketika dia agak membesar gitu ya, kayak menggembung di bagian tertentu, itu membuat tekanan minyak remnya itu ke kaliper jadi berkurang. Nah, bayangin teman-teman kalau misalnya hal itu terjadi saat teman-teman perlu untuk ngerem yang agak dalam, ngerem yang mendadak gitu ya. Nah, ya jadinya gimana? Motornya ngeloyor gitu loh teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya ngikutin beberapa rekomendasi dari reviewer lain gitu ya, yang pernah saya tonton atau yang saya baca juga, part pertama yang perlu diganti kalau misalnya kita mau mengupgrade sistem pengereman dari CBR 250RR ini adalah selang remnya dulu teman-teman. Diganti dari yang bahan karet standar kayak gini, diganti jadi bahan yang stainless steel dan teflon yang lebih tahan terhadap panas dan dia nggak bisa memuai gitu. Kalau gitu nggak perlu diganti dong sama sekali ini ya master remnya. Kalau menurut saya untuk kebutuhan standar, di mana teman-teman juga pakai untuk kebutuhan harian gitu ya, nggak speeding, nggak kenceng-kenceng banget gitu ya, jarang ngebut. Menurut saya master rem ini masih sangat cukup dengan catatan itu tadi selang remnya di-upgrade gitu ya. Kalau misalnya mau di-upgrade gimana ya? Boleh-boleh aja dong.
Asal kalau menurut saya ya, rekomendasi saya nih, teman-teman ya gantinya yang memang punya ukuran yang lebih besar daripada si 12,7 mili ini. Kalau misalnya teman-teman merasa, wah tampilannya jelek, saya pengen yang tabung yang lebih keren gitu ya kan, tabung pisah gitu ya. Kan ada juga tuh master rem tabung yang ukurannya masih 12,7 mili juga. Nah, kalau menurut saya master rem kayak gitu sebaiknya dihindari karena ya ukuran diameter master remnya tuh sebenarnya sama aja, cuma beda tampilannya yang lebih keren gitu ya, karena dia tabung pisah gitu. Kalau misalnya mau di-upgrade, menurut saya mendingan sekalian ganti yang diameternya lebih besar. Misalnya mau ke 14 mili atau mau ke 17 mili, bahkan mungkin 19 mili gitu ya. Cuma kalau misalnya udah ngupgrade sampai ke level di atas dari 15 mili gitu, misalnya teman-teman mau upgrade ke 17 mili misalnya, ya sebaiknya kalipernya juga ikut diganti jadi 4 piston. Supaya kalau misalnya teman-teman tetap menggunakan kaliper standar ini dan pakai master rem yang lebih gede gitu ya, misalnya di 17 mili, takutnya pengeremannya jadi terlalu keras, gak enak gitu ya, gak nyaman buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mempertahankan kaliper standarnya ini gitu ya rekomendasi saya mungkin maksimal kalau mau upgrade itu ya sampai 14 mili aja lah, satu step di atasnya si 12,7 mili ini gitu. Tapi menurut saya paling ekonomis ya kita coba dulu upgrade si selang rem standarnya ini jadi yang versi aftermarket. Pilihannya kan banyak tuh, mau yang mulai dari harga yang terjangkau di 100 ribuan misalnya kayak TDR atau KTC gitu ya, sampai yang mahal misalnya kayak Hell atau Allegri. Sebenarnya itu bisa disesuaikan sama kebutuhan dan budgetnya teman-teman gitu. Ya, jadi gitu sih teman-teman. Saya sendiri sebenarnya punya rencana sih untuk ngupgrade si sistem pengereman ini mulai dari selang remnya dulu. Cuma saya mau pakai part yang mana dan kapan belinya itu jujur masih belum kepikiran. Mungkin nanti ya, kalau misalnya udah ada waktunya dan emang saya jadi ganti ya mungkin saya akan update lagi gitu. Oke, jadi mungkin gitu dulu aja sih video singkat kali ini ngebahas Master Rem Cyber 250RR yang katanya bentuknya jelek gitu ya. Tapi ternyata kalau untuk kebutuhan standar sebenarnya performanya udah cukup oke dengan catatan yang tadi udah saya bahas gitu ya. Jadi mungkin itu aja untuk bahasan video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dan share ke teman-teman yang lain juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Gitu dulu untuk video kali ini, saya Ste dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.